Hai guys, balik lagi bareng aku Dian di Markas Mahasiswa Kreatif Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bersama bintang tamu yang merupakan mahasiswi dari Universitas Ngurah Rai. Kita sambut dulu nih ya bintang tamunya. Halo Kak. Hai. Ya mungkin bisa diperkenalkan dulu ya nama kakak ke teman-teman Markas biar mereka tuh tahu siapa sih kakak ini gitu. Halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Septi. Aku juga merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Ngurah Rai dan aku mengambil jurusan manajemen. Wah, kebetulan kita sama ya, satu jurusan kita. Ya, Aduh, tapi mungkin kita tuh beda waktu untuk kuliahnya mungkin ya. Kakak kuliah kampus apa? Kampus maksudnya waktu kampusnya gitu. Oh, kebetulan aku ngambilnya sore. Kalau kamu sendiri? Oh, pantas sih kita nggak pernah ketemu, aku pagi. Oh, kebetulan. Iya. Aku dengar kakak itu kayak kuliah sambil kerja, bener nggak sih? Aduh, dengar dari siapa nih? Jangan dengar gosip. Aduh. Iya. Ya nih, kebetulan aku kuliahnya sambil kerja juga saat semester awal itu baru beberapa bulan masuk kampus tuh aku memutuskan untuk kerja juga. Wah, keren banget sih. Oh iya, BTW kakak tuh dulu SMA atau SMK ya? Kebetulan dulu tuh aku ngambilnya yang SMK ya, karena dapet training, jadi iya. tadi aku. Jadi kayak nggak lah jauh-jauh banget ya untuk nyari kerja tuh kayak ya masih ada keterkaitan gitu kan ya? Lumayan, karena kalau sekarang antara jurusan aku waktu SMK dan kuliah itu agak meleset sih sebenarnya. Iya sama aku juga. Oh meleset Iya, juga, aduh hati kita. Iya, kamu nggak sendiri, aku juga gitu. Aku dari SMA kan ya ngambil jurusan IPA nih, tapi ya sekarang nyarinya ekonomi bisnis. Tapi banyak nggak sih kayak gitu? Ya banyak sih, karena kan tergantung juga nyamannya kamu di mana. Iya, ya kan, apalagi untuk peluang kerja juga kita juga beda-beda ya kan. Iya. Oh ya, BTW nih ya Kak, gimana sih caranya kakak ngatur waktu kakak antara kuliah dan bekerja? Karena kan kalau misalnya ada tugas nih ya di di kampus dan ada kerjaan yang banyak nih, gimana sih caranya biar nggak aku bingung nih gitu loh. Wah, pertanyaannya menarik banget nih ya. Nah, cara aku sendiri tuh untuk mengatur waktunya antara membagi waktu kuliah dan kerja itu tuh lebih mengurangi waktu ke mageran dan mengurangi waktu buat main handphone. Karena kan kalau di sekarang nih kalangan anak muda itu ya kan ya, kita tuh udah nggak heran tuh sama yang namanya TikTok, Instagram, buat kecanduan nggak sih? Iya, kecanduan. Bener banget sih. Aku juga kadang kayak nggak nyadar gitu kan, niatnya tuh cuma ya 15 menit. Ternyata kebablasan sampai 2 jam. Iya kan? Nah, di satu aku menguranginya. Di mana datang balik kerja, aku kan masih punya waktu tuh 2 jam kan ya, 2 jam. Di sana 1 jam tuh aku gunain buat prepare buat ke kampus, entah itu mandi, makan. Terus 1 jamnya lagi aku gunain buat PP-nya buat jalannya. Karena kan dari rumah ke kampus tuh aku kadang-kadang memakan waktu 45 menit kurang lebih lah kalau nggak macet. Oh iya, juga benar juga sih. Ke kampusnya itu jam berapa ya kira-kira? Maksudnya masuk kampus gitu loh. Ini masuk ke kelasnya atau aku on the way dari rumah ke kelasnya? Iya, ke kelasnya. Kalau masuk ke kelasnya itu kan biasanya ketentuan dari dosennya ya. Biasanya sih paling cepet itu jam 5.15 sih. Oh, itu kalau misalnya kita telat itu ada konsekuensi nggak? Tergantung. Kalau misalkan selama aku kuliah nih ya, kalau telat itu kita setidaknya kita menginformasikan kalau kita telat nih karena datang buat kerjanya itu jam segini, dimaklumin sih. Oh iya sih. Nah kan itu dah, dari tadi aku dengar tuh kan kakak kuliah jam segitu, jam 5, sedangkan kakak tuh pulang kerja jam 3, apa nggak capek tuh? Kalau capek ya udah pasti capek ya, capek. Karena kan balik lagi kalau anak muda zaman sekarang tuh, kalau seumuran aku kan biasanya itu jarang nih ya, jarang yang mau menempuh pendidikan sambil kerja. Ya bener banget nih. Jadinya aku tuh kalau capek tuh aku harus inget apa sih tujuan saya kerja, berani ngambil kuliah sambil kerja, harus inget tujuan aku dari awal tuh apa gitu. Berarti udah memang benar-benar matang ya untuk menyesuaikan kayak aku nih mau kuliah tapi aku mau kayak nanggung kuliahku sendiri nih, makanya aku harus kerja gitu kan ya. Iya sih, lebih tepatnya itu kayak gini, aku kan kebutuhanku banyak nih ya, lumayan lah gitu. Aku lebih milihnya kayak kalau aku nggak bisa membiayai kuliah aku sendiri, setidaknya aku bisa memenuhi kebutuhan aku sendiri gitu. Berarti kalau untuk biaya kuliah itu kakak yang nanggung atau? Enggak, kebetulan untuk biaya kuliahnya aku tuh masih ditanggung oleh orang tua aku. Sama aku juga. Oh, saat kita. Ya, kan aku gini ya, pengacara ya. Pengangguran banyak aja. Iya, aku
banyak cara mantep kan ya. Karena aku kan masih kecil, enggak kecil sih, maksudnya belum ada pengalaman, tapi mungkin kedepannya mungkin kayak nyari-nyari gitu ya. Ya, apalagi sekarang kan banyak tuh peluang-peluang buat Loker, kerja. loker nanti BTW kalau ada loker kosong calling gitu Ya, boleh. Kita lanjut lagi nih, aku ada beberapa pertanyaan nih ya, tapi aku nggak tahu nih waktunya itu bakalan cukup buat kita atau enggak ya kan. Jadi kita persingkat aja nih ya. Kira-kira kakak pernah nggak sih ragu-ragu ngelakuin sesuatu gitu loh, kayak misalnya nih ditawarin nih di tempat kerja ya, misalnya kayak dipromosiin gitu, pernah nggak sih dengar kata dipromosiin gitu ya? Promosiin entah jabatan Iya, atau- Abis itu tapi kayak kamu tuh, aduh ntar aku tuh rasanya tuh nggak sanggup deh nanggung beban itu, tapi ntar itu tau-taunya nyesel, atau dalam mungkin bidang sekolah atau di tempat kerja itu pernah nggak sih? Pernah. Bahkan itu tuh masih aku sesalin sampai sekarang ya. Wah, jangan dong, jangan, kita harus move on. Gini nih ceritanya, aku ceritain aja ya dari awal biar Kita harus dengarkan ceritanya. Nah dulu aku kan pernah nih ngambil kuliah sambil kerjanya itu awalnya nggak direstuin tuh sama orang tua aku, dan orang rumah tuh nggak ngerestuin aku buat nekat ngambil isi kerja. Terus waktu aku udah kerja tuh aku masih nih kepikiran gimana ya kalau aku join bisnis aja lagi, kan bisa tuh kalau bisnisnya dijalanin kayak di waktu-waktu senggang aku gitu. Nah aku jalanin cuma beberapa bulan tuh udah hampir naik nih levelnya. Terus aku mikir, aduh capek juga nih, aku mikirnya gitu kan. Karena nggak ada teman kali ya. Nggak ada temen, dan juga kayak aku mikirnya, aduh males lah, capek gitu. Walaupun bisnisnya itu kan ya sosmed juga bisa kan. Nah aku tuh kan, aduh males nih, capek gitu. Udah aku milih buat, udah deh saya berhenti di bisnis ini, saya fokus buat kerja dan kuliah. Nah sekarang tuh aku kayak mikirnya, aduh kenapa sih nggak aku jalanin aja bisnis itu, terusin. Mungkin aja sekarang udah ada peningkatan lah ya, udah berkembang gitu. Walah, jadi ya kak, itu. aku tuh mikirnya sekarang gini, kalau ada kesempatan lebih baik deh saya menyesal karena mencobanya walaupun gagal, daripada saya nggak nyoba sama sekali itu. Benar banget Sobat Markas, jadi kita tuh nggak boleh nyanyain kesempatan yang telah diberikan, karena kan banyak tuh orang yang bilang kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, Sama benar kayak banget ya kan, tuh. sama kayak jodohmu gitu loh, makanya jangan pernah kayak gitu ya. Paham kan ya? Pemilih ya. Iya, kalau pemilih ya terima aja gitu loh. Ini Kak, ini aku ada satu pertanyaan terakhir nih ya, biar nggak kepanjangan ntar durasinya. Yaitu apa aja sih hal-hal yang terpenting yang kita harus lakuin nih sebagai anak muda agar ntar tuh kita tuh nggak nyesel gitu loh, karena kan banyak tuh yang orang-orang yang udah gini tuh nyesel, ya ampun tau gitu aku ke pas muda tuh gini aja gitu kan, banyak tuh. Nah di kalangan anak muda sekarang kan banyak tuh gitu ya penyesalan, bukan semuanya tapi hampir banyak tuh kan ya kan. Nah kalau misalkan menurut aku nih ya, hal-hal yang kita lakuin nih masih muda tuh, lakuin aja hal-hal yang menurut kamu bermanfaat bagi kamu ke depannya. Apalagi kan sekarang nih di kalangan anak muda tuh, misalkan aku bukannya menjelekkan, tapi kebanyakan gitu ya, dia udah kerja nih, cuman orang tuanya itu nyuruh, kamu kuliah aja sambil kerja gitu kan. Cuman dia kayak mikir, ngapain, aku juga udah dapet uang nih, udah dapet gaji gitu kan. Nah kalau menurut aku itu kan nggak logis ya kalau menurut aku. Selagi kamu bisa buat menempuh pendidikan nih kan, ya udah tempuh aja, karena nggak semua hal bisa kamu dapetin nih di tempat kerja. Apalagi kalau kebanyakan ya di tempat kerja itu kan dapetnya pengalaman yang utama pasti kan, pengalaman di samping kamu dapat upah ataupun gaji. Nah kalau di pendidikan nih, misalkan di dunia perkuliahan, kamu tuh bisa mendapatkan, terlepas dari banyak alasan itu ya, yang paling nyata deh menurut aku itu tuh pola pikir dan network. Dimana kan di dunia perkuliahan itu kita bisa melihat nih pendapat orang lain dari berbagai pola pikir, dan juga kita mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang kan. Nah di network tuh nggak kalah pentingnya, karena kalau misalkan nih aku sama kamu nggak mungkin kan tiba-tiba ketemu jadi temen. Apalagi tiba-tiba ketemu jadi bestie kan. Ya nggak mungkin banget ya, apalagi bestie itu ya kan susah banget tuh kan ya. Nah itu tuh perlu kayak waktu yang lumayan ya, atau cukup panjang tuh buat mempertemukan kita tuh, ataupun kita udah dipertemukan nih, cuman kita nggak bisa tuh gunain waktunya buat hal-hal baik gitu.
karena di tempat kerja tuh kan persaingan ya, persaingan untuk mendapatkan apa cuan. ya, cuan dan jabatan. Dan jabatan Ya, itu kan, apalagi kebanyakan nih di tempat kerja, nggak munafik kan ya, pasti Bener banget. Jangankan di aja. tempat kerja ya, kayak di lingkungan aja Iya. banyak itu kan. banget, Karena nggak semua orang yang kita lihat tuh benar-benar gitu ya, aslinya. pure dia tuh kayak kadang-kadang orang yang kita judge jelek ternyata dia tuh baik sama kita kayak oh, janganlah menilai orang dari cover ya, Iya, teman-teman bener. kayak itu tuh jelek banget, aku sering kayak gitu, jadi jangan ditiru, oke? Jangan tuh biasanya nambah itu. Iya, udah dosa ditambah kayak itu nambah dosa. Oke. Betul. Nah, jadi sekian dulu dan untuk Kak Septi mungkin ada pesan bagi teman-teman markas di rumah agar termotivasi lah ya hidupnya. Aku punya satu pesan nih buat kalian semua. Asik, dengerin ya Aduh. dengerin. Selagi kamu masih muda, cobain aja semuanya. Jangan pernah takut mencoba, karena nggak semua hal bisa kamu lakuin nanti di saat kamu entah udah tua ataupun di saat kamu punya pacar. Karena kan pacaran itu kadang-kadang kita tuh nggak boleh ngelakuin inilah. Iya, kan nggak dalam boleh- suatu hubungan Iya, kan? ada kayak batasan Ya, ada kan? batasan. Terus selagi kamu masih muda, habisin jatah gagalmu di usia muda sampai kamu menemukan titik keberhasilan itu. itu tepuk tangan, itu bagus banget gila. Wah, ternyata kayak kita tuh bincang-bincang seru banget ya, udah nggak kerasa, kita udah harus pisah aja nih. Aduh. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, untuk sobat markas yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa sih tujuan saya bekerja? Berani ngambil kuliah sambil kerja. Terus ingat tujuan aku dari awal tuh apa gitu.